Halo Jebret Team, Manchester United yang sesungguhnya telah hadir. Jadi kalau buat kalian yang selama ini ngeluh-ngeluh hadir begadang jam 2, jam 1 pagi, males nonton MU, ragu daripada dikecewain, kemarin akhirnya begadang tanpa sia-sia. Jadi Bung Roma salah, karena begadang ada. Artinya nonton MU menang dengan skor telak 3-0. Dan kita akan membahasnya bersama ada Mas Rizal. Bukan Mas Rial ya, ini Mas Rizal beneran. Ada Mas Haryo dan juga ada Mas Aldi. Ini justru MU tampil tanpa dua pemain yang dibilang pemain kuncinya, yaitu ada Rashford dan juga Bruno. Dan bahkan seorang Maguire bisa main di sana, Martial main di sana. Tapi ini apakah hanya sebatas karena Palace sekarang levelnya juga berbeda dibandingkan Palace beberapa tahun terakhir? Dan juga apakah karena ini Carabao, MU akhirnya bisa bermain lepas seperti ini, Di? Sebenarnya nggak cuma MU yang melakukan beberapa pergantian ya. Total dua tim 15 pergantian lini utama dari game sebelumnya. Jadi emang kedua tim menggunakan yang ada, dan ditambah juga Dean Henderson cedera di 20 menit awal pertandingan. Tapi ini bedanya, lapis 2 MU masih ada beberapa level di atas lapis 2-nya Palace. Dan semalam walaupun ya balik lagi ini EFL Cup, udah bukan Carabao Cup lagi namanya sekarang. EFL Cup, tetap gue cukup seneng lihat permainan MU. Dan bagi orang-orang yang bilang bahwa Garnacho ini malah strike back, ya semalam ditampar sekali sama Garnacho bahwa dia benar-benar mundur ke belakang bersama Hannibal dan yang lain-lain, bahwa seluruh tim benar-benar know how to press, know to release pressing juga, artinya juga cukup bagus. Dan gak banyak yang bisa gue analisa dari pertandingan semalam karena nampak nyaman sekali MU bermain dan Palace pun juga nampak jelek sekali karena baru pertama melakukan shoot itu di menit 67. Palace ini artinya bahwa mereka sangat kesulitan untuk mengembangkan permainan. Yes, mereka nggak ada Gehi di belakang, nggak ada Eze di depan, emang kelihatan banget bedanya. Tapi MU bersama Palace di kanan, Garnacho di kiri, Martial di depan, Casemiro di tengah, ada Amrabat dimanapun dia bermain, nampak menyenangkan gitu. Walaupun sebenarnya gue harapkan ini menjadi start pertama bagi kiper keduanya MU ya. Cuman masih menggunakan Onana, gue nggak tahu kenapa. Buat gue game semalam ini penting untuk dimenangkan karena next akan ada ketemu Palace juga di kandang, next ada Galatasaray juga di Liga Champion, dan ketemu Brentford kalau nggak salah. Artinya bahwa ini bakal menghadapi pekan-pekan yang cukup berat. Kemenangan semalam penting karena untuk meningkatkan kepercayaan diri juga lah untuk MU sendiri. Ya, itu melawan Palace-nya blunder nggak sih, Mas? Maksudnya dia tahu punya chance lebih besar di sini dibandingkan di Liga gitu. Liga mungkin dia mikirnya ketemu lagi di Liga weekend ini dan sekarang adalah harus membayar mahal dengan tersingkir lebih cepat. Apa memang calculated loss juga lawan MU tersingkir lebih cepat di EFL Cup seperti ini buat Palace? Kalau ngelihat United di musim lalu, ketika komposisi mereka di EFL Cup juga, itu emang Ten Hag tuh banyak pakai pemain inti juga. Pemain inti. Maksudnya kalau pelatih kan, kalau kita kan mempertanyakan ya, di satu sisi ke strategi dia di Premier League kok nggak ajak-ajak sini dari musim pertama masuk ke musim kedua. Tapi when it comes to cup competition emang agak beda. Ini tim makanya kenapa kemarin di FA dan juga di itu kan lumayan lajunya lumayan bagus. Di Europa League juga lumayan bagus lajunya sampai ke 16 besar. Artinya emang ada setelan yang berbeda. Kalau dari sisi permainan justru di sini gue ngelihat ini United yang pengen gue lihat dari sisi permainan semuanya lah, dari komposisi, dari etos kerja, terutama etos kerja. Tadi Aldi sempat nyinggung, Garnacho betul-betul ikut turun ke belakang. Pellistri berapa kali lupa, tapi begitu ikut ke belakang dimarahin juga sama pemain-pemain tengahnya. Berapa kali untuk ikut bantu serangan mereka. Dan gue ngelihat United udah nggak detach lagi yang selama ini gue bilang. Lini tengahnya kok kayaknya tercabik-cabik kan, terlalu jauh komposisi antar pemain. Mereka kemarin tampil begitu rapat. Ada lini kosong, siapa yang masuk ngisi? Amrabat berapa kali ngisi, Hannibal berapa kali ngisi, Casemiro pun seperti itu. Nah ini United yang emang pengen gue lihat, bukan hanya di EFL Cup, tapi di Premier League gue pengen lihat United yang seperti ini. Kok ternyata mereka bagus dengan komposisi yang tadi lo bilang. Nggak ada Bruno, nggak ada Rashford. Words kok mereka bisa main kok, mereka justru tampil lebih flawless dalam artian gak banyak yang melakukan kesalahan elementer. Berapa kali kita ngeliat back pass ke Maguire, fine-fine aja kok bisa kok nih pemain gitu kan, dengan tenang, sabar, balikin bola ke belakang lagi, umpan agak jauh miring, terus perpindahan bola juga dari Casemiro kiri ke kanan. Itu yang gue seneng banget United sekarang udah bisa menjawab keraguan gue di awal musim. Walaupun mungkin ya itu ya tadi kata Aldi juga ada rotasi dari Palace dan sebenarnya
pressing dari Palace justru nggak begitu kelihatan. Tapi di babak kedua kan justru MU beberapa kali juga kesulitan ya. Ada beberapa peluang juga sebenarnya tuh kalau 2 gol dari Palace itu bisa akan berantakan tuh MU tuh dari siapa Mateta sama lagi siapa tuh? Itu 6 sama yang Ya kan Mateta muda, dan sama yang pemain ya muda. maksud gua itu ketika itu gol berarti kan ada masalah juga dari transisi MU-nya ketika balik lagi ke babak kedua ada pergantian ke pemain-pemain yang lama kan. Termasuk ketika Amrabat nggak ada, berubah banget mainnya. Dan catatan juga peluang dari Palace itu lahirnya ketika United lagi build up justru lagi build up di belakang, hilang bola di belakang dan berbuah ke ini ya peluang besar banget bagi Palace yang sayangnya nggak bisa dikonversi, masih bisa ada penyelamatan dari Onana. Tapi terlepas dari itu, gua ngeliat ini penampilan paling komplit dari United di musim ini. Baik itu ajangnya EFL Cup, tapi at least dari segi permainan ini memanjakan di mata lah. Gua ngeliatnya suka, enak buat ditonton dan juga ya mungkin gue nggak mau bilang Bruno dan Rashford adalah masalah buat sistem United di musim ini ya, tapi kalau dilihat dari permainan semalam gue ngeliat emang yang dibutuhkan sama United itu energi pemain seperti si Mabry itu, si Hannibal Mabry itu, habis itu juga si Amrabat dan juga ternyata Mount juga ternyata cukup bisa distance covernya cukup menjelajahnya cukup besar juga ya tadi malam dan gua rasa ini yang emang dibutuhkan sama United, tapi kan ini bisa jadi titik balik juga bagi United dan menurut gua ini Ten Hag akan pusing nih buat weekend nanti, apakah dia harus melakukan line up yang sama seperti lu mengalahkan Palace tadi pagi atau lu coba lagi nih, maksudnya ini kombinasi tanpa Bruno atau Rashford atau salah satunya. Ini yang akan jadi pertanyaan gue berikutnya nanti. Soalnya belakangan ini penampilan terbaik United. United penampilannya ya layaknya seorang defending champions lah. Di EFL ini mereka juara bertahan, mereka tampil bagus banget dan Amrabat menambah warna baru di lini tengah dan juga si Casemiro-nya ngerasa terbantu kalau gue ngeliat di penampilan tadi malam. Kebantu banget dan tapi kalau mau soal masalah, gue rasa masih ada masalah soal produktivitas ya. Gue mengharapkan lebih dari gelandang-gelandang United yang lain karena kalau dilihat datanya sendiri ya bisa dilihat jelas midfielder yang paling produktif di United musim ini justru lahir dari seorang Casemiro. Di mana yang lain itu menurut gue nantikan jawaban sesegera mungkin. Jangan dari kan United. midfielder, pencetak gol banyak MU sekarang siapa? Casemiro juga kan. Iya. Ini kayak zaman Pogba dulu jadi top scorer MU ya. Nah tapi kalau kita ngomongin bagaimana ada Amrabat kan akhirnya coba lagi dengan posisi fullback kiri atau inverted lah jatuhnya sekarang lagi-lagi pakai 3-2-4-1 yang sekarang lagi ngetren. Apakah ini akan menjadi formasi yang akan dicoba terus oleh Ten Hag atau formasi formasi eksperimen, formasi dadakan karena memang harus rotasi sama regulan juga. Iya, tentu formasi atau posisi ideal dari Amrabat adalah tandem bersama Casemiro. Itu yang menjadi posisi ideal dari Amrabat. Cuman ini pemain yang mau dimainin di mana dia nggak pernah ngeluh. Dia gue liat interviewnya. Jadi kiper aja mau. Ini mentality luar biasa. Inilah mentalitas yang MU butuhkan. Iya gitu dan dimainkannya pun bagus gitu. Semalam dua atau berapa blok gitu dari di bek kiri dan sekarang pun kalau ditaruh di bek kiri bukan selamanya menjadi bek kiri juga kan. Dia inverted jadi midfielders juga. Artinya bahwa peran dia itu bisa semakin luas, spektrum posisi dari si Amrabat ini bisa semakin luas karena dia punya speed juga, dia punya kemampuan blok bola yang bagus dan dia punya passing yang bagus kalau dia dijadikan seorang midfield. Artinya bahwa Ten Hag buat gue eksperimennya cukup berhasil semalam menghadapi Palace yang seperti itu. Gue nggak tahu apakah bisa konsisten di bulan diri atau enggak karena nggak gampang lo bisa adaptasi dengan MU yang sekarang ini karena ini emang lagi berantakan timnya. Jadi Ten Hag sih bakal memilih siapa nih pemain yang bakal menjadi backbone dari gue. Sejauh ini yang jelas Casemiro. Region mungkin ada di sana sebagai backbone dari MU juga, yang jelas Liha Varane, kanan Dalo itu udah menjadi formasi back idealnya. Casemiro sama Amrabat. Nah, gue bakal melek nih, Mount bakal main di mana, Bruno bakal main di mana, Pellistri, Garnacho, dan di depan Højlund sama Martial gue rasa belum bisa kita nilai terlalu berlebih. Jadi buat gue formasi ideal MU saat ini seperti itu aja. Dan gue kalau ngeliat dari komposisi pemain justru gue puas sama Martial 3 pertandingan terakhir gitu. Dia ngasih impact yang nyata, yang dibutuhkan sama pemain-pemain akhirnya dia bisa muncul. Bahkan tadi malam dia menunjukkan insting seorang strikernya masih ada. Masih bisa ngebaca arah bola, masih bisa finishing kayak gitu. Dan salah satu tadi gue Sananto juga bisa kayak gitu. Dia nggak tolong sama gelandangnya banyak bergerak, jadi dia nggak perlu. Haters. Apa? Maksud gue ya, Aizal, semangat Zal. momentumnya, aduh. Jadi dia jalan-jalan nggak kelihatan. Kalau yang lain larinya banyak. Nah kan? itu kan, maksud gue dia akan bisa santai ketika yang lain kaki-kakinya tuh bergerak. Cantona. Cantona levelnya, bos. Martial cukup layak Cantona dikasih suruh kesempatan lari. lagi. Dan juga Secara gol oke lah, apresiasi lah dia, Betul. efektivitasnya oke lah Betul. kemarin. Dan faktor lain yang bikin gue senang sama penampilan MU tadi malam adalah variasi serangannya, khususnya dari fullback yang mereka mainkan gitu, si Dalo dan juga si Amrabat itu mereka dua-duanya kerap kali muncul di posisi yang inverted justru gue lihat yang kemana biasanya fullback United itu kan terlalu monoton biasanya kalau nyerangnya selalu gitu-gitu aja dan begitu mudah bagi lawan untuk bisa mengekspos
area yang mereka tinggalkan dari overlap itu, tapi dengan kehadiran mereka ngisi ke tengah dengan inverted ini menawarkan dimensi yang baru dan melihat peluang yang gol pertama juga lahirnya dari komposisi Dalo yang lari inverted half space gitu ya. Dan gue menantikan ini semoga aja dilanjutkan sih Dalo ini dan juga bisa dicocok-cocokin lah mana komposisi lawan yang harus pakai sistem inverted atau mana lagi yang pakai sistem kayak biasanya overlap dari luar aja gitu. Tapi memang di pertandingan tadi malam satu pemain yang paling kelihatan mentah itu Pellistri sih, dan ini akan tadi menghadirkan dimensi baru. Tapi tadi Aldi juga ngebahas kalau dan Rizal ketika nanti di Liga pasti Ten Hag akan memilih 2 pemain kuncinya dong. Nah ini pertanyaan gua, Rashford dan Bruno mau taruh di tempat di mana Mas menurut lo nanti di laga weekend nanti lawan Crystal Palace? Pasti ada yang harus dikorbankan. Mungkin Pellistri masuk akal. Satu lagi siapa yang menurut lo mengisi siapa? Rashford tetap sih, tetap ada kan? Berarti gantiin Garnacho dong ya? Gantiin Garnacho. Untuk sementara ya ngebuktiin lagi. Lu ya sih, buktiin lu bisa nggak ngikutin nih? Kemarin Junior lu udah buktiin kemarin Garnacho ngebuktiin dia bisa loh nih tampil sebagai starter kan selama ini dia dipertanyakan. Masuk sebagai sub jauh lebih bagus. Tapi kemarin dia sebagai starter cukup memberikan impact yang oke. Kan masalahnya di sisi kanan nih siapa? Kalau gue sih belum itu sama Pellistri. Kalau gue sih mungkin lebih ke Mount ya. Gue juga prefer Mount sih. Antara Mount sama Bruno bisa bergantian. Kan kalau kita ngelihat kemarin dimension mereka begitu muter, semua bisa di posisi apa, Amrabat bisa ngambil posisi apa. Ketika Amrabat agak maju, si Casemiro yang di belakang, Casemiro maju, Amrabat yang di belakang, itu udah jalan di posisi. Jadi Mountnya pun juga nggak pakai kayak kemarin awal-awal ya. Iya, Mountnya kan nggak perlu kerjaan tambahan bantu defense terlalu banyak gitu ya. Distance covered yang nggak perlu sebetulnya dilakukan, dia bisa konsentrasi ke depan. Dan dia walaupun konsen ke depan, dia bisa juga track back ke belakang ternyata. Kalau gue ngelihat ya tengahnya di depan Amrabat sama si Casemiro, apapun itu ya posisinya mau 4 back ataupun 3 back. Tapi kok gue ngeliat dinamisnya tuh lebih enak kemarin dengan komposisi 3 back, Amrabat maju sebagai tandem dari Casemiro. Gue lebih suka ngeliat itu. Di kanannya ya gue sih lebih milih Mount yang bergantian dengan Bruno. Tapi udah menang begini, ada sedikit kritikan dari Ten Hag ini apa? Karena faktor defense-nya masih agak males kah atau apa? Ada kritikan Garnacho ya? Garnacho tentang Garnacho. Ke si Garnacho gue rasa ini man management yang cukup bagus ya dari Ten Hag. Dia gimana dia nggak memuji sedemikian rupa, nggak terlalu ngangkat-ngangkat. Karena ini Sancho ya, iya ini mengingat, ya. iya juga sih. Karena ini mengingatkan gue sama di masa-masa lalu lah, 20 tahun, 10 tahun lalu. Biasanya pelatih-pelatih itu emang kayak gitu treatmentnya kepada pemain muda. Dia nggak terlalu cepat ngasih pujian yang setinggi langit. Dia mau ngegali lagi gitu dari pemain itu. Apalagi sih bisa lu lakuin lagi dan lu ini penampilan kayak gini sebenarnya bagus tapi mungkin aja Ten Hag bilang ke si Garnacho-nya langsung masih ada ruang untuk improvement lah di sana. Iya, tapi gue rasa yang dia sampaikan ke publik itu menurut gue cukup bisa memotivasi seharusnya dan juga bisa jadi dia sampaikan ke pribadinya Garnacho bermain bagus tapi yang dia sampaikan ke publik lip service-nya dia bilang dia mengharapkan yang lebih segala macam ya gue rasa emang Garnacho masih bisa improve banget dari segi profil usia dia, dari segi permainan dia ini masih bisa berkembang banget dan masih bisa jadi garansi lah posisinya mungkin sayap kiri untuk kedepannya bisa jadi posisi Garnacho terus nantinya. Semoga aja Garnacho nggak ngetulis di sosmednya itu semua adalah bohong. Responnya semoga diperbaiki. Jangan dong. Tapi berarti IG lagi. Berarti ini akan menghadirkan pressure yang cukup besar untuk ini bagus itu. Jadi kompetisi sehat terutama buat Rashford, buat Bruno dan pemain-pemain lain akhirnya tahu nih ada pemain-pemain muda yang akhirnya mau step up. Mabry udah mulai membuktikan, Garnacho udah bisa membuktikan dan ujian menurut gue di weekend ini kalau menurut lo nanti kalah dari Crystal Palace dengan adanya Rashford dan Bruno berarti masalahnya ketahuan kan, nyata ada beberapa pemain yang nyata nggak cocok untuk main game Ten Hag sebenarnya. Iya karena kelihatan banget semalam itu saat mereka bertahan secara tim, kolektif sekali dan kita lihat besar di sana ya. Bruno masih mungkin dia berani track back masih mau. Rashford ini Ji. Orang dia loncat duel, gitu kan dia. At least kalau lu nggak punya outcome sebagai attacking threat, at least secara tim lu menjadi team player dulu deh gitu. Kecuali emang lu bisa bikin 40 gol semusim, lu mau males deh nggak apa-apa gitu walaupun jaga jarak. Ya Haaland gitu ya, nggak begitu kelihatan tapi golin nggak masalah gitu kan. Joao Felix kemarin juga di Barcelona, karena perform juga. Dan ini yang gue harapkan dari Rashford, dia tuh harus tahu bahwa lu harus perform dulu sebagai player, kalaupun nggak bisa, lu perform as a team, itu dulu aja sih. Itu kuncinya, jadi kalau ketika lo, mau ngomong mas, jadi ketika kuncinya lo ketika nggak bisa perform sebagai individualis, ya itu lo harus bisa performa as a team. Ini menjadi kunci buat MU nanti, apakah bisa dipraktikkan kembali dengan adanya Rashford dan Bruno di weekend nanti lawan Palace, lawan yang sama mereka kalahkan dengan 3-0 di Liga nanti. Kita lihat ya, kita lanjut dengan topik yang gak kalah serunya abis ini.